pemirsa, salam Raja Ratu. Pada media Raja Ratu kali ini kami menyuguhkan 4 berita utama yang menarik untuk dibahas dan diulik bersama Raja dan Ratu kesayangan Anda. Jangan kemana-mana, ambil teh Anda, duduk sejenak, dengarkan beritanya. Salam Raja Ratu pemirsa, selamat datang di media Raja Ratu. Bersama saya presenter 1, Carolus Rama Bagus Pramoko. Di berita pertama pada media Raja Ratu hari ini kita akan membahas tentang tim refugi atau tim pengungsi yang bertanding di Olimpiade Tokyo 2020. Langsung saja kita mulai ya. Di Olimpiade Tokyo 2020 banyak negara yang mengirimkan atlet-atletnya untuk bertanding memperebutkan medali perak, emas maupun perunggu untuk mengharumkan nama bangsa. Namun kecuali untuk tim yang satu ini, kontingen yang satu ini, mereka bertanding tidak membawa nama negaranya, tetapi mereka bertanding membawa nama Refugee Olympic Team. Pada Olimpiade Tokyo 2020 yang digelar pada dari tanggal 23 Juli hingga 8 Agustus 2021, ada sebuah kelompok yang disebut dengan Refugee Olympic Team yang berisikan atlet-atlet dari negara pengungsi. Mereka memakai kode EOR yang berasal dari bahasa Prancis, yaitu Équipe Olympique de Refugees ya. Dalam bahasa Inggris disingkat menjadi ROT, yaitu Refugee Olympic Team. Refugee Olympic Team ini ikut berdefile saat pembukaan Olimpiade Tokyo 2020 pada tanggal 23 Juli 2021. Mereka berdefile dengan membawa bendera Olimpiade, yaitu 5 cincin dengan 5 warna yang berbeda. Jumlah atlet ROT di Tokyo 2020 berjumlahkan 29 orang yang mengikuti 12 cabang olahraga yang berbeda. Jumlah ini meningkat ya, sebelumnya di Rio 2016 juga sudah ada tim ini, yaitu Refugee Olympic Team ini. Namun pembukaan Olimpiade Tokyo 2020, Presiden International Olympic Committee Thomas Bach memberikan pesan dan menyebut-nyebut selalu tentang Refugee Olympic Team ini. Yang mengatakan bahwa ROT dengan semangat dan talenta sedikaya masyarakat. Dia mengatakan karena kekerasan dan ancaman kalian harus meninggalkan kampung halaman. Hari ini kami menyambut kalian. Begitu kata Thomas Bach, Presiden International Olympic. 29 atlet yang hadir pada Olimpiade Tokyo itu datang dari 11 negara yang berbeda-beda. Selain bulu tangkis, mereka juga mengikuti 11 cabang olahraga lainnya, diantaranya taekwondo, tinju, renang, karate, dan sebagainya. Sekian berita dari saya, jangan kemana-mana, tetap di media Raja Ratu. Selanjutnya ada 4 aplikasi yang dapat membantu Anda di masa pandemi ini yang akan diberitakan oleh Antonius Aditya Tristanada. Silahkan Aditya. Salam Raja Ratu pemirsa, saya Antonius Aditya Tristanada. Layanan aplikasi semakin banyak digunakan apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Bisa untuk layanan kesehatan, investasi digital, untuk menambah pemasukan dan lain-lainnya. Berikut adalah aplikasi yang membantu Anda memudahkan kegiatan dan memudahkan hidup di tengah pandemi. Yang pertama, ada ojek online. Aplikasi ojek online sangat berguna di masa pandemi seperti ini, terutama untuk pesan antar makanan, obat-obatan, belanjaan, dan barang. Yang kedua adalah investasi digital. Pandemi berpengaruh pada ekonomi. Ada yang kehilangan pekerjaan, kurangnya pendapatan, maka dari itu masyarakat harus mulai belajar investasi digital seperti trading dan dapat menghasilkan uang tambahan. Yang ketiga adalah aplikasi kesehatan, aplikasi untuk workout plan, pengingat waktu minum air putih, dan sebagainya sudah banyak tersedia. Banyak juga layanan membeli obat dan konsultasi dokter gratis. Yang terakhir adalah asuransi. Di kondisi pandemi seperti ini, banyak orang yang terdampak pada ekonomi, kesehatan, maupun keuangan. Dalam mendukung program OJK untuk meningkatkan penetrasi asuransi, maka masyarakat dianjurkan membuat asuransi. Sekian berita dari saya, jangan kemana-mana, tetap di media Raja Ratu. Selanjutnya ada berita tentang ekonomi rakyat yang menjadi fokus pemerintah yang diberitakan oleh Belinda Melia Santoso. Terima kasih. Salam sehat pemirsa, saya Carolus Rama Bagus
maskermu, jaga jarakmu, cuci tanganmu selalu. Ikutilah vaksinasi untuk menjaga kesehatan. Ayo kita lawan. Raja Ratu Permisa, saya Belinda Benya Santoso. Pemerintah terus berusaha menekan laju peningkatan penularan COVID-19 ini. Di sisi lain, pemerintah juga berusaha untuk menanggulangi dampak yang timbul akibat pandemi ini. Salah satunya di bidang ekonomi. Sebab, keselamatan dan ketahanan ekonomi masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah. Pemerintah pada prinsipnya selalu menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Di samping menjaga ketahanan ekonomi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, tegas Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin saat memberikan kuliah umum pada program pendidikan reguler Angkatan 62 atau yang disebut dengan PPRA dan program pendidikan singkat Angkatan 23 tahun 2021. Lembaga Ketahanan Nasional atau yang disebut dengan Lemhanas RI. Melalui konferensi video di kediaman resmi Warbes, Jalan Diponegoro nomor 2 di Jakarta pada Selasa 6 Juni 2020. Meskipun pandemi COVID telah mendistorsi cara hidup masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, akan tetapi hal ini memberikan pembelajaran bagi setiap individu untuk beradaptasi dan bertransformasi dari tata cara hidup yang konvensional menuju tata hidup yang baru. Pada sisi ekonomi tahun 2020, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan extraordinary atau yang disebut luar biasa untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID ini. Di antaranya adalah relaksasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut APBN yang diarahkan sepenuhnya untuk keperluan tersebut. Dari langkah-langkah tersebut, terdapat perkembangan positif yang berhasil dicapai dalam semester 1 tahun 2021 ini. Namun, di samping pencapaian yang telah diraih, Warbes pun mengingatkan agar seluruh pihak juga mewaspadai eskalasi kasus COVID-19 yang dikhawatirkan dapat mendorong kembali restriksi mobilitas masyarakat. Pendidikan di masa COVID-19 ini menjadi tangan-tangan dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pemanfaatan teknologi, khususnya di bidang pendidikan. Untuk itu, sebagai wujud komitmen terkait pemanfaatan teknologi untuk bidang pendidikan, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan tol langit, yaitu penyediaan fasilitas internet berkecepatan tinggi di 514 kabupaten atau kota. Melalui pembangunan Palaring serta target peluncuran satelit Republik Indonesia atau yang disebut Satria 1 pada tahun 2023 mendatang. Dengan transmisi data tinggi terbesar 150 GB per second. Sekian berita dari saya, jangan kemana-mana, tetap di Media Raja Ratu. Selanjutnya ada berita tentang kondisi warga miskin ibu kota di tengah pandemi yang akan diberitakan oleh presenter 4 Clarevin Valiana Triadi. Salam Raja Ratu Permisa, saya Cleverin Vanariati. Kondisi keadaan warga miskin ibu kota sangat buruk untuk pandemi ini. Bagaimana tidak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan saja, mereka perlu berbanting tulang dan bahkan berhutang tanpa tahu kapan bisa membayarnya. Dan kini, ketika pandemi COVID mendera, kesehatan menjadi barang langka bagi kebanyakan warga Jakarta. Masyarakat miskin menjadi semakin terpinggirkan. Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota atau yang disingkat menjadi JRMK, Eni Gocayati mengatakan, masyarakat miskin yang tinggal di kampung-kampung Jakarta kini hidup dalam ketidakberdayaan.
warga bertahan tanpa nafkah, sebagian mungkin sudah terpapar COVID tanpa memiliki daya untuk mengakses rumah sakit, hingga satu persatu meninggal sesak nafas. Kejadian kematiannya tinggi sekali, setiap hari ada kematian, paling tidak itu 2 orang, gejalanya sama yaitu sesak nafas, ujar Eni. Oksigen menjadi barang yang sangat langka dan di saat yang bersamaan juga sangat dibutuhkan oleh warga miskin kota yang mengalami sesak. Di tengah ketidakberdayaan tersebut, aktivis Sandiawan Sumardi memberikan bantuan berupa tabung oksigen agar bisa digunakan oleh JRNK untuk membantu pasien. Di wilayah padat penduduk penjaringan, 1 tabung oksigen yang didapatkan dari Sandiawan digunakan bergilir oleh warga setempat. Maka dari itu, bantuan itu disalurkan melalui gerakan patungan rakyat untuk membantu warga miskin ibu kota. Menurut Sandiawan, harga 1 tabung oksigen 1M3 sebelum pandemi adalah Rp850.000. Sekarang harganya melonjak hingga Rp5.000.000 per tabung. Melalui bantuan seorang donatur, Sandiawan bisa membeli tambahan 2 tabung oksigen ukuran agak besar 6M3 dengan harga satuan relatif lebih murah, yakni seharga Rp4.400.000. Dengan total 5 tabung oksigen tersebut, gerakan patungan rakyat ternyata sudah bisa ikut menyambung napas 9 warga kampung kota di pinggiran Jakarta. Hingga Kamis pada tanggal 15 Juli 2021, patungan rakyat berhasil membeli 6 tabung oksigen. Dana yang digunakan oleh gerakan patungan rakyat melalui kerja kemanusiaan warga bantu warga ini didapat dari sejumlah donatur, imbuhnya. Maka, dari peristiwa di atas merupakan sebuah pengamalan nilai-nilai Pancasila yang kedua dan ketiga, di mana mereka melakukan kegiatan kemanusiaan dan bersatu untuk membantu sesama yang lain. Maka, hal tersebut dapat menciptakan persatuan dan kesatuan. Sekian dari berita kami. Terima kasih telah menonton Media Raja Ratu hari ini sampai habis. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati atau menyinggung. Jangan lupa tinggalkan like dan share video ini ke teman dan keluarga agar ikut like dan menambah nilai kami.